Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rikma Firda Anggraini. Di sini saya akan mendeskripsikan atau di sini saya akan mempromosikan apa nih yang ada di perusahaan saya. Nah, di sini saya akan mempromosikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang makanan atau catering. Nah, perusahaan saya ini sudah berdiri sejak tahun 1980. Ini perusahaan secara turun-temurun kayak gitu. Nah, di sini saya akan menceritakan ya, pertama visi atau promosi elevator dari perusahaan kami. Yang pertama, menjadi perusahaan catering yang memberikan nilai dan manfaat bagi para pelanggan dan karyawannya. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme. Yang ketiga, produktivitas dan efisiensi kerja. Yang keempat, ketetapan waktu. Dan yang kelima, yaitu pelayanan prima. Sama yang terakhir, penyediaan makanan yang berkualitas dan harga yang cukup terjangkau. Nah, bagaimana nih menjadi perusahaan catering yang memberikan nilai dan manfaat bagi pelanggan dan karyawannya? Di sini pertama kita memberikan manfaat bagi semua orang yang membutuhkan catering dan jasa kami. Nggak usah perlu, di cateringnya mbak mahal, soalnya makanannya banyak dan pilihannya juga banyak, kelihatannya mewah. Enggak, jadi di kita misalkan saudara ingin makanan yang biasa aja, atau kalau nggak gitu makanan yang harganya standar, kami bisa memberikannya. Jadi kita itu tergantung pemesanan ya, bukan customer saya yang menyesuaikan saya, tapi kita yang menyesuaikan customer kayak gitu. Terus yang kedua, daya tarik. Nah, di sini perusahaan kami mempunyai daya tarik yang bisa lebih baik lah ya, intinya tuntutan hidup yang semakin tinggi berimplikasi pada kebutuhan akan pelayanan jasa boga. Semakin banyak di sini masyarakat yang ingin kesimpulan ya. Jadi misalkan nih ada acara kayak syukuran, hajatan, atau kayak pesta, kira-kira semuanya kan pasti menggunakan jasa catering ya. Nah, di sini kita mempunyai profesional dalam arti mampu mengorganisir semua permintaan customer kayak gitu ya. Jadi yang kedua, produksi makanan dalam jumlah besar serta mampu merencanakan dan mengontrol jasa boga berdasarkan menu. Maksudnya berdasarkan menu gimana? Misalkan nih di kita menyediakan menu A, sedangkan menu A ini budgetnya tidak sesuai sama customer saya. Nah, bisa itu. Jadi nanti kita bisa kayak gini loh. Mbak, misalkan nih saya punyanya dananya segini, budgetnya segini. Misalkan saya mau seperti makanan yang itu bagaimana? Nah, kita bisa nanti mengelolanya sedemikian rupa supaya ibu-ibunya itu atau customernya itu mendapatkan makanan yang diinginkan tapi dengan harga yang cukup terjangkau kayak gitu. Terus yang kedua yaitu peluang pasar. Kegiatan produksi dimulai apabila telah adanya pesanan yang kita terima. Jadi kita nggak sedia atau kita nggak stok makanan matang ya. Jadi misalkan nih ada pada hari tertentu, misalkan hari apa gitu, terus nanti ada pesanan, mbak saya pesen buat hari ini, buat tanggal ini. Nah kayak gitu. Jadi nanti kita mengelolanya atau memasaknya itu sesuai sama yang tanggal ditentukan. Jadi kita kayak nggak ada stok gitu. Misalkan diperlukan, mbak ada nggak mbak buat hari ini? Nggak ada, jadi kita masak dulu kayak gitu. Jadi kita menjaga supaya makanan kita tetap fresh, sedangkan kita nanti juga nggak rugi. Misalkan nih nggak ada pesanan tapi kita stok, nah iya kalau ada yang beli, kalau ada yang pesen. Nah kalau enggak kan nanti kan rugi sendiri di kitanya kayak gitu. Terus kegiatan produksi perusahaan catering tidak bekerja. Yang bekerja sepanjang tahun atau selama bisnis itu hidup adalah pemasaran, keuangan, dan administrasi. Target pasarnya seluruh kalangan masyarakat yang ingin berefisiensi waktu dan tenaga kayak begitu. Terus yang ketiga nih, marketing and growth strategi. Jadi pemasaran dan strateginya untuk menaikkan catering ini bagaimana kayak begitu. Yang pertama, strategi pemasaran yang dilakukan catering kami adalah secara online. Kenapa online? Karena sekarang zaman sudah serba online. Jika nih kita memiliki bisnis catering dan hanya dipasarkan secara mulut ke mulut, dari mulut ke mulut kayak gitu ya, kira-kira nyampe ke semua masyarakat lama nggak? Membutuhkan waktu nggak? Efisien nggak? Nggak kan pastinya. Jadi kita menggunakan sosial media. Kenapa kita menggunakan sosial media? Karena nanti bisa dilihat banyak orang, bisa dilihat orang mana aja. Jadi
nggak hanya misalkan nih catering saya ada di Jawa Timur, yang bisa lihat cuma orang Jawa Timur aja, khususnya Malang misalkan. Terus buat yang daerah lain gimana? Kan nanti nggak tahu nih catering saya kayak gimana. Lah kalau misalkan adanya sosial media, nanti kan kita bisa menginformasikan lebih lanjut, seperti misalkan ada fotonya, terus ada harga price listnya, misalkan ada harga list harganya, terus kita juga bisa sebarluaskan secara menyeluruh kayak begitu. Terus yang keempat yaitu tim atau karyawan, atau kalau nggak gitu partner kerja kita. Tim yang kita pekerjakan di sini adalah koki-koki dengan skill yang sudah tidak diragukan lagi. Mereka sudah berpengalaman dan sudah mempunyai sertifikat, sehingga apapun yang diinginkan oleh pelanggan bisa kami penuhi. Jadi misalkan kayak gini, customer saya ini orangnya berasal dari China. Nah, kalau misalkan koki saya nggak berpengalaman, otomatis kan koki saya pasti bingung nih gimana memasak masakan China, pasti begitu kan. Lah, berhubung koki saya sudah profesional, sudah mempunyai sertifikat, dan mereka dijamin mampu untuk memenuhi segala kebutuhan customer. Misalkan yang lagi dibutuhkan, misalkan makanan Chinese food, kalau nggak gitu makanan Jawa atau tradisional, mereka serba bisa, jadi kayak gitu. Terus yang kelima yaitu masalah. Emang untuk menghadapi masalah ya, yang pertama masalah kita yaitu menunya tidak variatif, misalkan itu. Terus yang kedua tidak konsisten. Terus yang ketiga sumber daya manusia yang tidak memadai. Nah, itu semuanya kita bisa mengaturnya. Yang pertama menunya tidak variatif. Jadi di kita itu ada menu-menu paten dari restoran kita atau dari catering kita. Bener, emang ada menu paten yang selalu kami sediakan, selalu kami tawarkan kepada customer. Tapi juga variatifnya itu, nanti misalkan customernya ingin menu-menu yang berbeda, nanti bisa untuk kayak request. Kalau nggak gitu kayak, Mbak, aku maunya yang ini ya. Nah, kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi kita lebih fleksibel aja sih terhadap menu ya. Jadi kita nggak pakem terhadap menu yang ada di catering kami. Terus yang kedua tidak konsisten. Nah, tidak konsisten ini kita bisa dalam harga, terus bisa kita dalam rasa. Jadi misalkan nih customer A kok rasanya kayak gini, enak banget, terus nanti direkomendasikan ke customer B, ternyata customer B bilang kok rasanya nggak sama kayak yang kemarin. Nah, itu nanti bisa mengurangi pelangganku atau pelanggan di restoran kami, kayak begitu. Terus sumber daya yang tidak memadai, yaitu tadi berhubungan sama tim tadi ya. Jadi misalkan nih tim saya nggak berpengalaman atau tim saya kurang handal dalam memasak, nah itu nanti bisa menjadi atau merusak rasa yang sudah ada di catering kami, kayak gitu. Terus memberikan solusi ya, solusinya bagaimana? Di sini kita selalu mengupdate setiap makanan yang kita masak. Maksudnya mengikuti perkembangan zaman. Terus yang kedua, kita akan selalu konsisten dalam hal rasa atau harga. Jadi misalkan nih harganya sesuai sama ini, jadi kita sudah menentukan di price list tadi harganya sesuai ini. Jadi misalkan nanti ada, kok harganya naik, kita bisa menyangkal, oh enggak mbak ya, jadi harganya kalau misalkan mbaknya mau yang ini atau yang mana ya, ada harganya sendiri, kayak gitu. Terus tergantung sama jumlah pemesanan juga, misalkan kita jumlah pemesanannya lebih banyak atau lebih dalam kayak pasar besar gitu, nah kan nanti malah ada potongan atau diskon, kayak gitu. Terus sesuai timnya tadi, kita sudah memiliki koki-koki yang profesional. Terus mengenai produk atau pelayanan yang kami berikan di catering ini adalah kita tidak hanya memproses catering dalam jumlah besar, tetapi juga kita menyesuaikan semua pesanan, tidak hanya sekelas ke atas tapi juga kelas ke bawah dengan harga yang ringan pastinya. Contohnya nih, misalkan kita nggak hanya melayani yang buat pesta, buat hajatan atau buat syukuran, kita juga melayani buat harian gimana contohnya? Misalkan nih kan sekarang kan kebanyakan ibu-ibu itu kayak males-malesan buat memasak ya. Kalau di rumah soalnya kan sudah pada bekerja. Sekarang kan ibu-ibu banyak yang memilih karirnya daripada menjadi ibu rumah tangga. Itu nanti bisa memesan catering di kami. Meskipun nggak begitu banyak, tapi kami selalu menyenangkan atau memuaskan hati para customer kami. Terus masalah keuangan ya.
Di sini masalah keuangan yang ada di dalam catering kita 80% itu uang pribadi pemilik perusahaan. Dan 20% lagi itu pemilik investor. Yang investor itu sendiri masih memiliki hubungan dekat dengan pemilik. Kayak gitu. Kita selalu melakukan pembukuan secara berkala seperti pencatatan pengeluaran, pemasukan dan lain-lain. Jadi untung atau rugi itu sudah bisa kita prediksi kayak begitu. Terus misalkan nanti tiba-tiba ada masalah sama makanan kita. Nah, dari awal kan saya sudah jelasin, jadi kita nggak memproduksi makanan sebelum ada pemesanan. Jadi kita nggak akan merugi karena hal itu. Kayak begitu. Terus yang kedua, kompetisi atau pesaing. Di luar sana perusahaan catering tidak hanya satu ya, bahkan lebih dari ribuan. Kita sudah menyiapkan strategi apa buat menghadapi pesaing kuliner seluruh Indonesia. Kayak gitu, maupun di dunia sekalipun. Yang pertama, di sini kita menawarkan dengan harga yang lebih menarik daripada catering-catering lain. Yang kedua, di catering kita, makanan yang kita masak selalu update sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, misalkan ada customer yang menginginkan masakan tradisional pun, jangan di kita juga menyediakan. Jadi misalkan kan kayak gini ya, ada acara hajatan atau syukuran. Nah, kita menyesuaikan nih makanan apa yang perlu kita kasihkan kepada mereka. Terus misalkan nih ada acara kayak rapat dewan komisaris atau gimana. Nah, kita kan pasti kita sudah tahu nih makan sesuai porsinya masing-masing. Intinya kayak begitu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyempatkan waktu untuk melihat profil dari perusahaan catering kami. Semoga bermanfaat. Semoga nanti kita bisa bekerja sama melalui apa yang sudah saya jelaskan tadi. Semoga menarik hati para kalian investor kami. Terima kasih sudah mendengarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.